Halo semua, gue asik. Anjir udah lama banget gak buka opening. Aduh. Udah lama gak buka opening. Udah sebulan gak ngonten lagi. Iya, mau tahun apa lu? Oh ya, di episode ini kita mau bahas apa sih? Vivarium ya? Yes. Ini ada Yuzu, ada Benny, dan akhirnya kita main Zoom juga untuk review film. Akhirnya kita harus memanfaatkan internet. Namanya buat konten di rumah aja. Nah, konten di rumah aja. Isi. Padahal kangennya di bioskop konten aja ya. Oke, karena kita mau harus pakai opening kan? Bahas Vivarium kan? Zu, lu yang bikin ininya, sinopsisnya, udah jelasin loh. Nah, iya tuh. Lu si tukang spoiler. Gimana gua? Ya jadi gini, ada sepasang kekasih. Gak usah sebut nama ya, gua lupa. Sebut nama nggak? Namanya Gema dan Tom. Sebut nama pemainnya nggak? Iya. Gue nyimpen jadi gue harus. Jadi nih gue buka langsung ya. Sinopsisnya jadi gini, menceritakan tentang Vivarium ini menceritakan tentang film tentang suatu pasangan yang bernama Gema dan Tom. Si Tom itu yang cowok yang main di Zombieland ya. Terus sama si Gema. Nah, dia ini berencana pengen punya rumah sendiri ya. Lalu dia datang ke suatu agen real estate, rumah idaman lah ya. Lalu dia datang ke suatu tempat nama real estate, namanya nama itunya tuh yang di papan gedenya gue lupa. Wait. Namanya apa ya? Gue juga lupa sih. Iya, jadi dia datang. Oh, lo udah nulis? Oh, Yoner. Apa nama itunya? Sampai Yoner namanya. Rumahan Yoner. Nah, perumahan Yoner itu di mana perumahan itu semua itu sama semuanya, baik dari bangunannya, nomor rumahnya, terus kemudian jalanannya, udah kayak puzzle, komplek kayak perumahan gitu gitulah ya, semuanya sama gitu. Komplek rumah, semuanya sama, kayak buatan lah, hampir kalau dibilang sih hampir kayak buatan gitu, cuma kelihatannya rapih gitu, jadi nggak kelihatan kayak itu buatan. Tapi padahal kalau kita ngeliat awannya itu udah buatan ya kan. Nah, suatu ketika mereka ini singkat cerita langsung ya. Singkat. Iya. Sinopsis aja dulu. Singkat cerita mereka ini terjebak di rumah tersebut. Dan di depan rumah mereka itu ada sebuah kotak, di mana di dalam kotak itu ternyata ada seorang bayi. Nah, di situ ada pesannya, mereka harus merawat bayi tersebut hingga sampai dewasa. Ya. Sampai seperti itu udah. Ayo, itu udah sinopsis kan? Ya. Jadi konsepnya kayak Mas apa Ben, sih? silakan. Mas Ben. Ya sebenarnya sih gue tertarik gara-gara ini sih, karena itu ada Sci-Fi dia bilang. Tapi sepanjang gue ngikutin, di mana Sci-Fi-nya? Tapi ya jadi dari awal oke lah, ini kayak drama apa gitu. Diikutin terus, ini mana Sci-Fi-nya? Oh, tapi sampai akhir baru tahu. Lebih ngerasa kayak soalnya konsep itu katanya dari buku gitu gak sih? Bener gak sih dari buku? Iya, katanya sih memang dibilang dari buku gak sih itu? Adaptasi ya? Bukan dari buku itu. Bukan adaptasi itu kayaknya deh. Memang origin fiksi story atau? Ya. Tapi memang sci-fi sih. Iya, kayak origin story gitu. Cuma buat gitu. Maksudnya tuh tempatnya ada gitu kayaknya gitu. Tapi story yang orang ada kejebak di situnya kayaknya nggak ada gitu. Cuman itu lebih kayak konsep kehidupan aja sih, kayak gimana gitu. Kita hidup di dunia itu gimana gitu, dari awal sampai akhir ya hidup tuh cuman numpang hidup bersama, habis itu besarin anak, punya keturunan, mati gitu kan.
Iya sebenarnya sih itu sih. Apa Iya. namanya? Sesimpel Real life ya. itu kan. Simpel itu. Harusnya ya. Iya, Harusnya. sesimpel. Harus. Ya anteng semua dah. Ya, Lah, diem lah. Gue ngeliat layar lah, diem semua. iya, bisa gue bingung juga. Gue Gambling. diem lu pada diem gimana sih? Gue lagi baca gimana ya? kan ini nggak ada apa gitu. Iya, jadi pemikirannya kayak apa sih Iya, yang terjadi kalau misalkan memang- kamu beli rumah, tapi sebenarnya rumah itu bukan hal yang kamu inginkan, kayak cuman iseng, terus akhirnya kita terjebak di rumah itu gitu. Kan dia nggak ada minat untuk beli rumah juga kan, cuman sekedar lihat-lihat. Nggak ada sebenarnya sih. Dia Iya, kan juga mereka belum emang nikah nggak nggak ada sih? Dia sebenarnya. belum Iya. nikah kan itu. Dia Belum masih living pacaran together mereka aja Jadi sih. masih masih pacaran. Terus habis itu cuman masih mau nyari lah kayak iseng-iseng doang masih rumah. rencana sih kan dia bilang memang masih rencana karena dia ancang-ancang lah ibaratnya nanti suatu saat kalau kita udah nikah kita akan pindahnya ke rumah tersebut. iya. Dan apesnya, Tapi, celakanya kan akhirnya dia nggak bisa sebelum ini keluar gue gitu. nih, Eh, nah itu dia tapi menarik sih kalau menurut gue jadi ibaratnya kita disasar sama kompleks tempat tinggal kita sendiri gitu. iya. Jadi Kita kayak nggak film, tahu yang kayak mana. konsepnya escape room Jalan gitu. keluarnya nggak ketahuan. Iya kayak kita Iya. nyari jalan keluar tapi kita nggak bisa keluar dari situ. Iya, Kayak iya. stuck gitu. Udah. Mau nggak mau satu-satunya jalan ya udah jalan bayi tersebut. Gitu. Tapi sebelum itu kan lu sebenarnya sadar gak atau enggak lu sebenarnya enggak ketika pas dia waktu apa di langit-langit yang dia ngejatuhin burung tuh itu sebenarnya ada maknanya gak sih kalau menurut lu? Yang pertama ya. Burung yang mana ya? Yang Enggak pas langit pertama tapi kali pohon banget. tahu. Jadi Yang iya, enggak, dia itu maksudnya pohon yang anak kecil di itu kan. burung Dari sekolah ya, kan ya. Oh yang ada anak yang belum kecil. komplek ya? Iya. Belum, yang masih ketemu Yang baru dari ketemu sekolah kan. belum. Yang pertama kali si Tom jemput Iya, Gemma kayaknya sih kan itu dia nyambungnya ke tiba-tiba ada akhirnya di atas sih. tuh. Nah, itu kayak analogi nggak sih? Itu kan telur menurut ayam. lu ada gak ada Kayak makna ayam gak? kan? Ayam kecil gitu. Dan vivarium kan ibaratnya dalam satu sel telur tuh. Jadi ibaratnya kita hidup tuh di dalam satu sel telur. Sampai kita netes udah kelar gitu. Ya nggak sih? Apa? Itu lagi Sebenarnya gini, kan akhirnya dikubur lagi kan. Kayak gimana ya? Kalau yang gue tangkap dari awal cerita si burung jatuh itu, ketika burung itu mati ya udah mati gitu. Nah, begitupun juga si yang pas di endingnya, ketika dia mati, ya nanti akan ada yang menggantikan orang yang mati itu. Iya. Gitu. Ya rotasi hidup gitu. Jadi, rotasi kehidupan gitu loh. Jadi ya nanti ketika saat itu burung mati ya nanti akan ada burung lain lagi gitu loh. Paham gak sih? Jadi ibaratnya kayak generasi berikutnya, kayak generasi manusia berikutnya gitu. Bener regenerasi. Terus yang kayak yang dijalanin sama si Gemma sama si Tom itu kayak ngerawat anak-anak itu ya kayak orang misalnya gini, lu mau baru nikah tapi lu belum siap anak. Nah ya kayak gitu. Ngurus anaknya males-malesan, amat-amatan kayak gitu ya kan. Bener gak sih? Kayak mereka kan, yang gue tangkap, belum siap gitu kan. Bener-bener emang ini film iya kayak menurut gue sih kayak mereka tuh belum siap untuk menikah dan sampai dia bilang I'm not your mother. Berarti memang gue itu belum mau punya anak atau enggak memang ya lu tuh bukan anak gua gitu. Jadi memang ini ibarat kata nih kalau dalam kehidupan ada satu keluarga yang nggak mau pengen punya anak tapi tiba-tiba dikasih anak gitu loh, atau enggak kayak anak adopsi lah, atau apalah gitu, kayak anggot-anggotan kayak gitulah ya, modelnya simple tapi maknanya dalam sih kalau menurut gue itu film Vivarium itu kayak, dan terus yang terakhir ini langsung gimana terus gantian. Itu yang terakhir yang mana nih? Yang mana? Itu yang pas di yang terakhir yang endingnya kan anak-anaknya udah gede, terus abis itu dia
mau dibunuh kan, mau Mm-mm. dibunuh anak itu. Nah, terus ternyata dia masuk ke dalam. Nah, dia ngeliat ada ibu-ibu tuh. Mm-mm. Nah, itu menurut lo ibu-ibu itu itu ibunya siapa? Banyak tahu yang terakhir tuh dia kayak mes, dia masuk kayak kehidupan orang lain. Ibu-ibu yang mana sih? Enggak, yang warna merah, Yang orang-orang warna lain merah. ya. Ada perempuan. Itu kayaknya Iya, semua yang perempuan kehidupan orang yang lain. nangis di meja. Kehidupan kayak- yang lain tahu. Enggak, Jadi Kayak banyak Kalau keluarga-keluarga menurut lain, gua, pasangan lain yang masuk ke rumah itu. Jadi kayak mengalami proses yang sama juga gitu. Nah, hal yang serupa sama si Game sama Tom, tapi anaknya yang saat itu yang datang ke yang sama si Game sama Tom itu loh. iya, Yang tapi tiba-tiba dia pasangan mau lain mati lah ending. mungkin. Dan Iya, anaknya juga ibaratnya beda. pasangan lain yang terjebak juga sama. Tapi kenapa bisa mereka terjebak di situ? Nggak mati. Atau emang Mereka itu tetap mati di situ semua Fata deh. Morgana Tetap mati semua. Cuman Mati dikasih semua sih gambaran. kayaknya Kayak mereka yang itu dipaksa masuk ke rumah itu tuh nggak ada jalan keluar. Keluar lagi, Sama kayak kalau hidup tuh ya udah menjalani, ujung-ujungnya pun kita juga akan mati. Kayak si Tomnya. Dia dari awal punya ide untuk menggali tanah tuh. Sampai kerjaannya tiap hari gali tanah gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Jadi makamnya dia sendiri gitu. Kan langsung main blown. Bahkan sendiri ya. Dari awal dia nggali kuburannya sendiri gitu. Iya, ngegali kuburan sendiri. Iya, bener. Iya. Tapi gue kira kan dia kan gali tuh. Iya sih. Dia kan kayak ngedenger sesuatu kan. Yang di tengah-tengah. Terus dia akhirnya ketemu kayak kantong mayat nggak sih? Dia akhirnya tuh ketemu nggak sih? Iya, kayak ketemu kantong mayat. Iya, dia memang ketemu kantong mayat. Nah, gue kira itu dia. Jadi kayak dia di kehidupan yang lalu gitu loh. Gue kira itu loh. Kayaknya itu jenazah generasi sebelumnya. Orang lain. Iya. Apa generasi sebelumnya? Gitu. Dia nemu. Terus akhirnya kan dia juga di itu kan. Iya, akhirnya dia dikantongin juga kan. Dikantongin. Akhirnya dikubur, diratain lagi kan itu. Iya. Terus gue kira itu kehidupan yang sebelumnya gitu loh. Tapi dia kayak dia udah memprediksi dia bakal dikubur di situ gitu loh. Ternyata enggak, karena kan pas si ceweknya masuk ke bawah kan udah gitu banyak juga. Keluarga itu kan. Iya. Banyak keluarga itu yang gua baru ngeh karena ini ada keluarga lain yang terjebak di situ. Jadi iya. Beda-beda lah. Ada yang bunuh diri kan akhirnya di kamar mandi, ada yang itu dia ada yang itu. Gua. Nih, yang menurut gua itu yang pertama yang di warna merah yang perempuan duduk di meja itu nggak mati. Itu diselamatin sama si anak yang sebelumnya karena ya dia memang terima kehidupan dia, ya udah di situ, kejebak di situ. Cuman nggak dibunuh, nggak mati. Ya. Kalau yang belum si pernah ada cerita Tom itu kan dia ngelawan. Belum pernah cerita untuk mereka tuh survive dari rumah itu gitu. Karena ujung-ujungnya bakalan mati semuanya kayak gitu. Entah caranya gimana, ya, entah pasrah, entah mau jadi level. Karena gini, kita kan ngelihat di sisinya si Gemma sama Tom. Ya kan? Kita ngelihat sisi si Gemma sama Tom itu yang ngelawan dan yang menolak dari awal tersebut dari awal menolak si anak tersebut dari awal sampai akhirnya dia dewasa, sampai dia besar. Nah, akhirnya mati dikubur di si yang digali sama si tempat yang Tom sama sendiri kan. Di tempat yang sama juga, baik dari si Gemanya juga ataupun si Tomnya juga tetap dikubur di situ. Tapi yang gue tangkap kayaknya yang pas dia si Gemma masuk ke yang ruangan pertama yang warna merah, yang ada perempuan, itu dia memang kejebak di situ, tapi nggak mati gitu loh. Menurut lo gimana itu? Kalau nggak ceritain kan nasib kehidupannya, nggak diceritain karena dia masih di stuck yang nerima gitu loh. Pasti mungkin nantinya mati, tapi kita nggak tahu cara matinya dia gimana. Karena dia diceritainnya cuma sebentar kan kita. Cuma sebentar karena pindah lagi, cuma ngeliatin keluarga lain yang dikasih penglihatan lah. Ada di situ juga. Udah pernah ada kayak gitu, orang-orang yang pernah kayak gitu. Sebelumnya. Nah, terus apa lagi? Terus si anak kecilnya nih, dia kan jadi elemen horornya kan. Iya. Itu parah sih. Dapat banget sih itu. Iya, walaupun nggak make sense ya. Walaupun nggak make sense. Segitu ya. Ya, grow up-nya cepet banget kayak gitu kan. Itu kan
kita udah nggak mikirin sisi logisnya gitu loh. Dari awan-awannya juga semuanya artificial gitu. Itu kan ngeselin sebenarnya. Dari masuk perumahan pertama juga udah kayak gitu. Iya sih. Makanya kita udah nggak mikirin seberapa recehnya si green screen atau efeknya. Kita Iya, lebih fokus ke seberapa ceritanya. Iya. Masuk ke story-nya ya kan. Lebih ke story-nya. Soalnya kalau kayak awan terus habis itu dia nulis di atap help terus habis itu jadi fuck you gitu kan ngeselin banget kan. Iya. Itu pakai apa sih? Baju pokos kaki ya itu kayaknya. Nggak tahu Itu kayak ngecat atau apa sih. tanah deh, itu kayak Ngecat tanah deh. nggak ada cat. Iya kalau nggak cat tapi warnanya Iya, hitam iya. polos gitu kayak tanah ya atau enggak spidol mau sih gede kayak gitu sih ya itu whatever lah intinya ya itu sisi funny-nya juga sih ada Iya lead-nya sih. dikit sih di sini Lebih ke development story-nya sih. Terus juga- Terjebaknya lama loh. Nah itu kan usia Apa si terjebaknya anak dikira gue kecilnya kan lama. juga nggak ngasih Iya, gue kira spesifik. itu iya. Nggak kayak umur Anaknya udah manusia 10 kan. tahun nih. Oh, dia udah 10 tahun. Makanya, ternyata baru 90 hari ya itu. Udah segede itu, gila sih. Itu gue langsung anjir anaknya. Gue Dan kira masih perubahan anak fisik kan biasa nggak loh, karena kelihatan. dia kan nggak ada ini kan, cuma teriak doang kan. Perubahan Iya, fisik si cuma teriak doang orang tuanya ngeselinnya. juga nggak berubah. Anaknya aja yang kelihatan dari kecil ke remaja Iya, ke makanya. dewasa gitu. anaknya doang yang kelihatan ininya Remajanya nggak kelihatan ya, langsung gede ya? Iya nggak sih? remajanya nggak langsung Apa? dari Iya, kayak bayi ibaratnya anak kecil bocah terus gede. baru langsung ke gede Langsung ke gede ya. Kecil Dan aja udah Yang creepy. gede sih nggak Min- gitu ngeselin karena yang gede itu sebentar sih ya. Yang cuma bener-bener Ya udah Iya, biasa pas lah yang ya. kecil Udah itu lihat yang karakter Ya, tahunan yang itu gede. yang 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 dingin pas kan udah gede. biasa ya. pas Anak gedenya kecil. itu pas di klimaksnya yang gedenya itu udah pas klimaksnya mungkin apa namanya mau kena endingnya gitu jadi udah inilah berontak lah ibaratnya ya anaknya ya udah gede ya kan kalau yang masih kecil kan dia nggak bisa ngelawan tapi ya nyebelin banget gitu kesel banget Iya, apalagi waktu dia anak Sumpah kecil itu yang kan anak bocah. dia niru-niru semua kelakuan orang tuanya kan. Iya. Sampai apa yang dia omongin. Itu kata-katanya suara-suaranya juga, ya yang juga ngomong. apa yang diomongin iya Terus dia teriak-teriak kan annoying banget kan. Nah itu kan Parah itu. itu elemen Tapi horornya dia lumayan. pengen bunuh kan ya, pengen dibunuh kan ya sama si Tom ya? Iya. Iya itu dari Sampai tapi dimasukin sempat mobil diselamatin apa sama sih? si Iya, Gemma diselamatin kan. akhirnya. Iya. Karena mikirnya Ya itu kayak karena mungkin kita berusaha sisi sabar gitu. keibuannya Gemma keluar di situ. Iya benar. Kalau menurut gue sih kayaknya sisi keibuannya Gemma keluar di situ ketika pas anaknya mencoba berusaha pengen diterima gitu ya. Makanya tadi yang gue bilang barusan balik lagi kayak misalnya andaikan kata lu satu keluarga nggak mau pengen punya anak tapi lu dikasih anak adopsi dan lu nggak mau terima ya Iya, mau nggak iya, mau kan tapi harus ngejalanin yang dan lu akan keseharian lu sama anak itu sisi keibuannya akhirnya keluar gitu tapi itu sedikit touching juga sih kalau menurut gue kayak ibaratnya bertentangan sama batin gue nggak mau dia ngakuin dia jadi anak tapi gue kasihan sama dia gitu Kan sempat ada dialognya Kayak- tuh si Gemma sama Iya. Tom waktu udah mau mati tuh si Tomnya kan bilang kenapa dari kecil si anaknya nggak dibunuh aja gitu. Ini demi kamu nih karena kamu orangnya sabar jadi aku nggak berani bunuh gitu. Kan dia bilang gitu kan. Terus habis itu akhirnya si Emmanya yang berusaha bunuh jadinya. Iya, yang pas dia mau mati itu. Ya nafsu lah karena lakinya dibunuh. Nggak dibunuh lah, dia sakit Sebenarnya sendiri nggak sih. dibunuh sih, emang Bego sendiri si Tom sih. mati sendiri ya. Tapi sakit ya bosen sendiri. juga lu gila, lu Bodoh. di situ Dia doang. hal yang Enaknya sih waktu mereka kan dalam terjebak satu ruangan ya. Tapi kan itu jalannya kehidupannya couple. Jadi kayak merasa Bosen masih lah di bisa rumah ya walaupun have bagus fun lah. gitu loh. Iya, bagus ya, walaupun bagus semua disuplai. Bukan yang bertahun-tahun di Mars TV-nya gede, sendirian siarannya. gitu. siarannya kayak di planet Uranus atau Pluto anjir. Lu udah pernah emang nonton TV di sana? Zigzag kayak gitu. Sinyalnya analog. Gua aja Pusing gua lupa kesel pas ya kan ngeliat kalau nonton TV itu. gersek-gersek. Itu explain apaan Iya coba? asli lu, sumpah mata gue. Sidik jari itu apaan? Metafor tentang apa? Kayak- Itu sampai akhir gak ada jawabannya Nggak tuh. tahu sih, nggak ada. Nggak, kan dia dikasih buku kan tuh si ceweknya tuh kayak Nah itu buku bukunya buat juga gak tahu misterinya tuh. itu kan. Nah Nggak terus di-reveal dikira gue macam-macam. bakal mecahin nih. Nggak ada isinya tuh. Jadi dikira, wah dia bakal mecahin. Dia mungkin ada kata-kata atau misteri apa nanti. Ternyata enggak. Nah itu sayang banget sih. Atau yang
miss banget ya di sayang ya bisa mungkin harusnya kita biar bisa tahu di gitu itu itu lagi bahasa kayak apa gimana sih gitu. Lebih anaknya mungkin explore ngasih lah tahu ya. apa gitu. Malah anaknya jadi kodok, keselin. Kodok Anjir, apa ayam gua sih? kaget Kodok gue apa itu. anak ayam sih? Kayak kesel banget. Kodok lah itu. Ada Kodok, temboloknya gitu kan. berudu. Iya kayak, Ini kan telur iya gitu. kayak gitu lah ibaratnya. Gitu. Terus jalannya Iya, kayak 4 ada kaki lagi pas udah gede. lompat-lompat lagi Iya kan? bangsat banget anjing. Jalannya ngeri Lu lah tau itu. gak kayak di film Susana yang waktu itu berantem anjing langsung berubah kayak gitu. Gue ngebayang di sini kayak yang ada di film Susana yang siluman kodok anjir. Atau ilmu hitam tadinya. Tapi menarik sih kalau menurut gue itu film simple, lebih kerasa simple, sederhana ya, simple. gitu ya kan. Horor. Iya, kerasa simple ya kan, terus relate sama kehidupan, tapi horornya itu bukan horor jump scare, bukan horor sama kayak barusan gue tadi nonton The Witch ya kan. Mungkin lu pada udah nonton kali ya The Witch ya? Belum cuy. The Witch di yang tahun ini 2015. ya, Taylor Joy bukan? Anna Taylor Joy. Iya, bukan? Anya Taylor Joy. Itu simple ya kan, simple, sederhana, terus nggak ada jump scare, minim lah ibaratnya, hampir nggak ada. Memang nggak ada, dan di Vivarium juga nggak ada jump scare, cuman kaget biasa. Yang menurut gua bukan jump scare gitu. Ada kaget. Lebih ke disturbing aja sih. Kayak ngerasa ke anaknya doang itu kagetnya. Lebih ke disturbing, kita ngerasa nggak nyaman dengan kehadiran anak kecil gitu loh. Iya, jadi kayak kita ngerasa jadi di situ lah gitu. Gimana seremnya kalau kita jadi mereka. Ya bayangin aja kita jadi orang tua terus anaknya annoying gitu loh. Maksud gue. Makanya maksud gue tadi horornya itu ngerasanya ngeri ketika andaikan kata kalau kita yang ada di sana. Nah itu iya, yang gue ngerasain horor. Sama kayak tadi gue nonton film The Witch, tinggal di desa ya kan, tinggal di desa yang ibaratnya perbatasan sama ke hutan, yang desanya tenang, terus di sananya hutan, tiba-tiba ada penyihir. Lu gila kali lu menghidupin gimana Vivarium gini, nggak ada sama sekali jump scare tapi bikin bulu kuduk kita tuh ngeri gitu ya. Menarik banget, dan endingnya juga mind blowing. Asli endingnya nggak nyangka gitu loh ya kan. Nggak nyangka aja sih kayak bukan plot twist tapi nggak nyangka gitu. Ya cuma buat dia sendiri gitu. Si anak iya makanya mengantarkan pesan terus jadi tukang jaga perumahan komplek lagi, muter gitu, rotasi gitu terus. Iya, nanti akhirnya dia gantiin yang tua kan, kan ada lagi kan. Agennya ya. Iya, kan ada lagi kan terakhir. Yang itu udah tua digantiin lagi. Iya, si anaknya tuh yang udah gede jadi penjaga estetik. Cari orang tua baru lagi gitu. Yang baru. Iya, cari orang tua baru buat nyari anak yang akan gantiin dia lagi untuk nanti. besarin anak lagi. Berputar kehidupan seperti itu. Iya. Nah, makanya gue bilang tadi berkaitan sama yang burung yang pertama kali itu. Memang ini film kayak banyak teka-tekinya, tapi kita harus bener-bener fokus gitu loh. Gue sih nangkepnya gini, kan burung jatuh mati, ya udah nanti akan ada anak-anak yang lain di atas sangkarnya itu yang akan menggantikan tinggal di sangkar itu. Hampir sama modelnya yang si alien, apa ya dibilangnya, alien atau apa nih enaknya? Nah itu konsep astral. Alien atau konsep manusia biasa atau apa? Tapi itu nggak tahu sih, kayaknya bukan alien juga sih dia itu. Gitu ya kan? Atau soalnya kan gimana? Dia naik mobil kan. Lebih ke metafor aja kan, metafor. Iya, makanya gue bilang orang gini aja kan. Nah, makanya gue bilang itu kayak dibilang manusia, iya 50% manusia, tapi 50% juga bisa dibilang makhluk asing ya kan, karena ya bisa ngomong kayak begitu, bisa niru orang, dan pas anak kecil itu ngomong juga suaranya udah suara dewasa anjir. Iya. Sebel banget gue. Itu yang bikin creepy juga. Iya, makanya gue bilang, gila nih bocah. Makanya itu yang bikin ini juga, nah makanya berhubungan sama yang tadi burung tadi, kayak gitu. Kayaknya gue pas nonton pertama itu gue mikir, ini burung ada apa nih, kok jatuh gitu, apa pertanda atau kayak gimana, ternyata pas ke ending, ya memang kehidupan memang seperti itu, ketika burung mati nanti akan ada lagi burung lain yang akan tinggalin di sangkar itu, modelnya sih kayak gitu. Iya, modelnya kayak gitu, gue nangkepnya seperti itu Vivarium.
Mungkin Mas Ben beda atau kayak gimana gitu. Sampaiin aja semuanya. Apa lagi sih? Kalau gue mah ini ya karena kita kan bilang simpel kan. Terus kita lebih fokus ke dua karakter itu jadinya. Makanya kita lebih dengan film juga budgetnya budget kecil kan. Dan kita merasakan dari aktornya kecil dikit gitu. Iya, kebanyakan CGI lah, kebanyakan CGI dia budgetnya minim, setupnya dia Indo semua kali. Itu doang. Kayak jalannya juga kelihatan banget ininya, editannya. Cuma kan kita nggak bodo amat masalah jadinya. Jadi masalahnya ceritanya mereka berdua doang. Untuk diperdebatkan. Iya, jadi kita fokus sama si Tom sama Gemma itu ya kan. Kalau story-nya sampah kan kita bakal nyela kemana-mana. Iya, asik kan? Banget sih sebenarnya. Kalau mungkin ini kan bakal melenceng kemana-mana ya kan. Iya, kita fokusnya kan ke story aja. Itu apa daily life-nya mereka juga padahal bosenin loh kalau kita lihat. Dia makan, tidur, ngobrol. Tidur, terus ada anak kecil. Anak kecil gitu doang. Bercanda-bercanda kalau kita lihat gitu ya kan. Kalau orang yang nggak suka film ya kadang bosen udah setengah-tengah pasti gue biasa udah mereka nggak mau nikmatin lagi udah. Soalnya bosenin banget daily life-nya mereka. Kalau nggak bikin penasaran, kita liatin kata per kata gitu. Iya, bikin penasaran. Kalau konsep film escape room kan kita pengen tahu nih gimana sih endingnya dia bisa survive di situ. Gimana keluarnya. Kalau plot twist-nya gimana keluarnya. Ternyata ini dibuat bukan sukses dan dia menang, tapi malah mind blown-nya lebih ke mati semua gitu. Jadi konsepnya bukan untuk survive, tapi malah untuk menceritakan ini tuh kalian terkurung, ya kan? Kalian nggak akan bisa keluar dari situ gitu. Iya, kalau sekali udah datang ke situ ya udah selamanya selama datang di kehidupan di situ gitu. Kan soalnya memang di plat yang tadi di pelang rumahnya. Nah, iya itu dia yang gue bilang pertama kali mereka masuk kalau nggak katanya welcome. Iya, udah keluarga itu ya. Foto keluarga terus apa sih kata-katanya apa? Yang foto keluarganya. Yonder. Nah, itu ada kata-kata di situ tuh. Iya, yonder kayak gitu. Welcome to yonder ya kan. Bring your, kalau nggak salah sih yang gue artiin di Indonesianya kalau gue lihat abadikanlah keluarga impianmu. Itu subtitlenya apa Nakatsuki ya? Nah mungkin kan enggak. Kaku lu. Nakatsuki banget. Bukan, gue bukan pakai subtitle Indonesia, gue kan pakai English, cuman gue lihat di itunya kan memang kagak ada subtitle. itu nggak pakai subtitle, cuman maksudnya gue ngerti aja kayak gitu. Yang gue ambil, yang gue tangkap abadikanlah keluarga impianmu. Maksudnya mungkin yang akan datang ke situ mereka bisa mendapatkan keluarga impian yang mereka mau gitu. Namun ternyata yang awalnya kita tangkap ya kan, pas mereka datang ini ternyata mereka kejebak gitu, mungkin mereka bisa keluar, nggak taunya bener-bener dibikin sampai mampus di situ. Jadi malapetaka ya. Aduh. Bukan, kalau bilang malapetaka berarti hidup ini malapetaka dong. Ayo, pusing nggak tuh? Filmnya kayak ya dibilang malapetaka atau bencana ya memang parenting itu bencana, punya anak itu bencana. Iya, udahlah. Ya, kayak gitu sih intinya sih ya. Aduh. Tapi memang sih bagus sih itu. Mungkin kedepannya akan ada film yang lebih kayak gitu lagi ya, bikin bikin pembahasan yang menarik ya. Bisa diperdebatkan lah. Film itu bagus asli. Jadi banyak pandang orang-orang. Orang nangkapnya beda-beda jadinya. Iya, beda-beda pendapat, beda-beda pikiran. Kayak tadi Mas Ben nangkapnya kayak gimana, terus Luka kayak gimana, gua kayak gimana. Jadi kita bisa jadiin satu, jadi kayak gitu. Keren sih kalau itu bagus. Rating. Kalau menurut lu ini gimana? Yang udah menurut lo apa itu? Paling enggak, belum dulu. Apa yang scene atau yang wah ini rendang banget nih buat film ini yang gitu. Kan ada tuh emang sepanjang itu kan bosenin kan. Tapi ada tuh scene-scene yang menurut tuh
menarik dan itu ada nggak? Yusu dulu deh, Yusu dulu. Kalau gue pasti nih, kalau gue dulu deh. Pas dia di mobil kan dia capek tuh di rumah tuh ngurus anak. Terus dia berdua di mobil nyetel lagu. Ternyata akinya masih hidup. Wah itu kan itu banget kan, karena bensinnya udah habis. Terus nyetel lagu, joget-joget. Itu kayaknya dia menikmati sesuatu yang di luar rumah itu yang masih bisa mereka nikmati gitu loh. Oh Terus iya anaknya iya. ikut, wah itu kesel banget gue. Itu puncak kekesalan gue di situ. Oh iya. Dia ngerusak kebahagiaan ya. Udah berdua, terus anaknya ikut joget, anjir banget. itu kalau mobilnya nyala gue lindes deh, itu asli sih, parah itu. Iya. Itu pun kalau teriak masih mending ya, karena dia teriak terus kan. Tapi pas dia joget nggak berhenti, waduh. Karena dia ngikutin semua apa yang dilakuin orang tuanya kan. Itu ngeselin. Sampai emosi tuh si Tom. Iya sih. Itu puncak emosi gue di situ tuh. Itu sih. Coba kalau lu apa deh yang, kalau gue itu sih. Yang lain Lu beda pasti, beda-beda sih. Jadi lu apa ya? Kalau itu gue menarik itu pertama kali sih. Itu kayak bikin gue pengen ikutin apa sih yang lu gali dan yang akan lo temuin nanti gitu loh. Ya, jadi makanya sama sih mikirnya pertama kali. Ya. Iya. Lanjut. Jadi menurut jadi gue gini, awal-awal kan mereka ngejalanin makan, buang, terus ke box dusnya dibuang ke depan gitu ya kan, terus ada lagi datang buat makan ya kan, terus alat-alat piring-piringnya dibuang lagi ke box, terus dibuang lagi. Nah pas ketika dia ngerokok kan, tas buang rokok itu kan langsung dia pikir, oh ini ada sesuatu nih di dalam sini. Nah akhirnya dia mulai ngegali tuh. Nah gue mulai dari situ itu udah kayaknya menurut gue itu udah menarik. Kira-kira nanti yang akan dia temuin tuh apa gitu, dan ibaratnya yang bikin kita penasaran nanti ini akan kayak gimana nih dia berhari-hari itu ngegali ya kan, ngegali iya nggak taunya bangke. Itu kayak konsep dia sendiri ternyata bangsat ya. Konsep kepala rumah tangga tuh emang harus kerja mulu kan. Itu sih yang menarik. Kekurung ke kerjanya ya udah gali mulu. Si ibunya juga kayak harus dia cuma bisanya ngegali doang kan. Si ibunya didik anak, nyuapin atau kasih dongeng gitu. Dan kesabarannya mereka diuji banget tuh. Iya, kayak gitu. Harus kerja, harus. Iya, makanya real life lah. Sama kayak real life. Kehidupan saya. Kayak jadi ada di dalam film itu. Rotasi gitu. Kehidupan gitu. Dibuat satu konsep. Iya, kayak gitu. Kehidupan tuh dalam satu rumah doang gitu. Ya itu aja rotasinya. Iya betul. Gitu sih. Gitu. Sama pikirannya tetap ke penggalian si bapak ini gali ngapain. Ya dia udah sampai ke bawah. Oh iya. Oh, berarti lu sama kan gua. Berarti sepemikiran nih. Iya, makanya yang bikin jadi misteri dan kita tetap bertahan untuk nikmati sampai akhir tuh di bawah tanah tuh ada apa gitu loh. Apa yang dia cari gitu. Iya, di situ sih kalau gue. Ternyata itu rumah masa depannya. Caelah, berat banget cuy. Caelah. Ya, berarti emang itu apa yang diimpikan. Iya betul sih ya. Dia kerja ibunya di rumah. Tapi kerja ujungnya apa ibaratnya pasti ke situ kok, iya kan, bener juga susah ditebak juga sih bilang. Ujung-ujungnya dia bangun buat dia sendiri, iya bener juga sih. Iya, buat dia tempat tinggalin juga, tapi tempat tinggal selamanya gitu ya kan, selamanya memang di situ. Soalnya yang bikin penasaran yang karena dia mulai gali itu benar. Dia gak ada niat untuk ke situ, tapi tujuannya tuh pasti ke situ gitu loh. Kayak kita nggak punya niat untuk mati. Iya, nah itu. Tapi tujuan kita juga pasti akan mati juga kan. Pasti akan mati. Iya. Hebat. Aduh, fuck lah. Itu mungkin kalau orang nonton yang tadi Mas Ben bilang ya kan, kalau emang nggak nemu
maksud dan tujuan dari film itu pasti bakal emang skip sih film ini karena emang boring asli memang boring skip banget lagi udah Perlu banyak energi sih. udah nggak mau nonton lah emang gitu. Iya. Perlu gabut Iya. banget baru boleh Dan- nonton. Kalau enggak Iya, yakin iya. nggak mau nonton deh orang. Kan Nggak nanti kalau bakalan nonton di mau bioskop nonton. juga Nggak bakal bakal. masuk sih. Nonton film The World of Marriage. Nggak ada. Kalau di bioskop emang Oh, udah asli itu. terlanjur lah ya. Nggak ada intensitas juga sih. Nggak ada up and down-nya, lebih kerasa action yang nggak ada gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, film-film santuy, Oh iya bener. flat Ya gitu. udahlah. Paling Ketiduran ya tidur, bodo iya. amat nggak apa-apa. Nggak perlu Nggak ada tidur. nggak perlu layar IMAX, Iya. nggak perlu audio yang Dolby Sound, ya udahlah, nikmatin ceritanya aja. Kalau iya. Iya. Nggak usah Ya mewah-mewah. mungkin kalau andaikan kata di bioskop kayak gitu. Andaikan ya. Tapi itu keluar di kalau mana sih? Di memang Netflix misalnya bukan orang apa yang suka Amazon ya? genre kayak Netflix itu kemarin. Netflix ada ya? Iya, dia Netflix. Lah gue kemarin nemu di Netflix. Downloadannya tapi maksudnya subtitle downloadannya dari original by Netflix. Downloadan. Pen apa sebuah dongeng? Dah. Iya, download Semua dong. sebuah doang. Sama apa sih? Nggak, Lebah, anjir, gue lebah apa sih? pakai, Judi.com. subtitlenya original Netflix. Lebah. Semua gue kasih lihat Lebah apa deh. ya? Ntar gue kasih. Aduh, udahlah langsung ke ini rating. Iya. Udah. Berapaan? Rating. Ah, Gitu. Berapa per Kalau berapa dari nih? gue apa ini pakai 10 apa tahu bintang? 100 Waduh, lah. kayak gitu. 10-an aja lah ya. 1 sampai 0 sampai 10. Kalau 0 sampai buat 10. gue Vivarium gue kasih skor 8-10. 8-10. Mantap. Lu Ben? Kalau gua 7,832. Makan tuh desimal. Pakai desimal banyak kali. Apa bedanya sama 7,800? Ini banyak dia. Aspek kehidupannya. Aspek kehidupannya banyak. 8, Pusing itu. Harus komanya harus banyak. 7,6, 5,4, 3, Nah itu 1. 7,832. Ntar ada tuh di samping. Serius, Ya, beneran. yang bener udah 7,832. buletin. Gak ada. Gak boleh. Ntar rugi tau. Bodo amat. Persentasenya banyak tuh. Oke. Sama sih 7,5 Berapa lah. lu, Kak? 7,5. Ayo. Lebih ke simple kan. Cerita simple, nggak ada intensitas. Lebih ke fokus ke story-nya aja sih. 7,5. Wah, Gitu deh. Rekomen lah ya filmnya ya. yes. Dan mungkin ada pesan moral ya kalau Komen Pesan banget sih moral. sebenarnya sih. rekomen buat iya memang kan yang tadi dibilang kan balik ke kehidupan masing-masing ya mungkin Yes. emang di situ ada pesan moralnya dalam film itu tapi tergantung dari orang yang nangkepnya ya kan Iya. gimana dia nangkep setelah dari nonton film itu Iya. kalau menurut gua gitu. Tergantung sudut pandang sih. Kalau dia terlalu Dan mikir, ini wajib ditonton. ya kalau misalnya mikir ini anak ayam atau anak alien, nggak bakalan nyampe tuh pesan. Karena mikirnya cuma sampai ke Ya, itu ya. alien atau orang. Iya pasti. Karena sih pasti itu sih, mikir nonton itu mereka. pasti mikir. Iya. Nonton Ada itu jangan pasti ngajak orang mikir. Pelmi dah. Coba kita dibuat bego. Ngapain gue mikir ya nonton ya? Dan saran sih buat gue saran buat gue kalau misalkan mau nonton film yang kayak gini kayak mikir-mikir gini mending lu jangan ngantuk kayak kemarin gue tuh sebenarnya nonton ini awalnya ngantuk Terus nih udah. ke pertengahan gue ketiduran akhirnya gue Ulang. ulang lagi nontonnya dari awal tapi emang ternyata pas gue nikmatin itu bener-bener ya udah Iya. yang apa yang barusan tadi gue bilang kan semua udah gue kasih tahu dan memang ini filmnya bagus ternyata gitu itu saran sih karena gini kan namanya di rumah aja ya kan ya sambil leha-leha Tiduran, nyantai-nyantai makan, ketiduran ngemil, nanti takutnya iya. lagi nonton Pasti. iya ya kan iya lagi ketiduran ibaratnya hawanya udah ngantuk tapi lu maksain nonton jangan deh mendingan saran gue lu jangan kayak gitu kalau lu hawanya ngantuk lu mending tidur dulu kalau lu mau nonton film Vivarium nanti setelah lu bangun baru lu nonton
gitu sih. Karena itu pengalaman pribadi gue. Kemarin The Banker juga begitu kemarin. The Banker sama Just Mercy nonton, tapi gue nggak dari awal kayak gitu. Akhirnya memang itu bagus juga. Lumayan dragging, tapi Mungkin penontonnya lumayan. next kedepannya kita ada bahasan. Apaan? Nextnya apa nih? Iya. Kasih PR. Serah apa? Buat next ya? Buat next. Kita mau discuss apa nih? Pengen platform sih. Apa? Belum nonton berarti. The platform. Mending Ini aja. film Apaan? Baru apa lama? Serah sih. baru lah. Ya, Film yang- baru lah. Itu aja Tentang 2 tahun Extractor tuh terakhir, yang di Netflix yang Oh iya, Extractor. Belum nonton tapi. PR. 2 tahun. Di- Jangan 2 tahun. Extractor yang Jangan di 2 itu tahun terakhir. Chris Hemsworth. Oh iya. Gue belum nonton itu. Itu Belum nonton. Belum. Ya. Kan nonton dulu baru. Oh, jadi kita nonton. Ayo dah. Ayo buat Extractor next, dulu deh. ya. buat next episode. Next episode ya. Dan kalau bisa nggak usah lama-lama lah. Bikin kalau misalnya habis nonton Kalau kita ada nih. waktu luang besoknya langsung kita bahas, aja. atau Kalau ada waktu luang mah. ya, Kapan nextnya? lagi di rumah semua, masa ya nggak ada waktu luang. Bebas. Mungkin lusa ya kan kita. Mungkin nanti Lusa. jam 10 lah. Boleh. Berarti hari 2 Selasa jam ya. nonton 2 jam. Iya, Selasa nih, Selasa. Kalau kita bahas Selasa. Jadi Oke. Berarti Senin iya, ya. jadi Senin kita nontonnya Senin dulu ya kan, kita siapin nonton energi buat satu nonton. hari ya. Ya. Oke. Full di itu dulu. Di breakdown semuanya. Apa judulnya? The Extractor ya. Extractor ya. Extractor. Chris Hemsworth ya. Iya, kita breakdown abis. Ya, Chris Hemsworth. Oke deh. Kayaknya si Mbak Nel itu udah nonton deh kemarin. Itu anak Film Netflix mania tuh. Ajak aja yang ibaratnya yang udah nonton, nanti kita ajak lagi aja gitu. Iya. Netflix mah gampang, Iya, semua Netflix. bisa nonton Apa pasti. apa yang iya semua bisa nonton. Oke. Asal Sambil nanti ada mungkin paket kain Akatsuki, kain Akatsuki. jangan Noi. Hidup Netflix. Aku cinta Netflix. Anjir. Oh jangan. Gue sih, aku cinta Iflik gue. Gue pakai IndiHome soalnya. No Netflix. Udahlah. Promo ini tuh lah. Instagram lu apa Twitter apa? Oke lah. Dipromoin Tutup. dah. Promo akun. Oke, buat teman-teman Promo. kamu review jangan Yes. lupa follow IG gua @yuzu07 dan channel YouTube gua juga ada Apa ini? Movie Yours. Nah, tuh. Terus ini ada namanya nanti Movie Yours. Jangan Oke. lupa Ada like, di comment, description ya. share, dan subscribe. Males banget ngedit tuh. Wah sih, ya ada semua. Mantap. Ben. Ada di Promo, sini nanti Ben. ada di. Gak usah ada di udah. sini. Males ngedit anjing. Sebenarnya sudah ada di sini. Wow, nggak ada YouTube sih. Gua di Instagram ada di Instagram. lewats.film. Oke. Lewats.film. Baru tahu ternyata YouTube-nya Lewats bukan film tentang ini. film. Oke. Oke deh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bahas Extractor ya. Review Extractor. Yes. Oke. Oke dah. Thank you Yuzu. Thank you Benny. Sip. Ciao. Thank you semua.